semuanya. Perkenalkan, nama kakak yaitu Poppy Putri Nahrawi Premaning Ayu. Nah, kalian bisa manggil kakak dengan nama Kak Poppy. Nah, di sini Kak Poppy akan memberikan sebuah cerita atau sebuah dongeng. Dongeng tersebut yaitu tentang kelinci dan semut. Yuk, kita langsung saja simak ceritanya. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di sebuah hutan yang subur, hiduplah sekelompok semut yang bekerja keras untuk mengumpulkan makanan di bawah kepemimpinan Ratu Semut yang bijaksana. Mereka hidup dalam kerjasama yang erat dan saling membantu satu sama lain. Nah, di tempat yang sama ada seekor kelinci. Nah, kelinci tersebut bernama Hazel. Dia dikenal seekor kelinci yang sangat malas dan suka pamer dengan kelincahannya dalam melompat. Namun, Hazel dan para semut memiliki hubungan yang sangat baik dan sering menyapa saat berpapasan. Meskipun Hazel pemalas, tapi dia sangat senang berjalan-jalan. Dia pun berjalan-jalan sendirian mengelilingi hutan yang luas sambil menyapa hewan-hewan yang lainnya. La 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 la. Wah, ada semut yang berjalan-jalan juga. Tapi mereka membawa apaan yaitu? Ucap Hazel sambil terheran. Ayo semuanya, kita harus bekerja sama satu sama lain. Tidak boleh ada yang egois, ucap Ratu Semut. Dalam hitungan ketiga, kita angkat bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, angkat. Aduh, berat sekali, ucap para semut yang bekerja sama itu. Hazel melihat sekelompok semut yang dipimpin Ratu Semut pun semakin terheran-heran dengan aktivitas yang mereka lakukan. Hazel pun akhirnya berusaha mendekati segerombolan semut tersebut dan bertanya, kalian para semut, sedang apa sih kalian itu? Aku lihat-lihat kalian sibuk semuanya, tanya Hazel. Salah satu semut yang bernama Raka pun menjawab, ini kami sedang bekerja sama, Zel. Hah? Bekerja sama apaan sih, Raka? Tanya Hazel kembali. Kami sedang bekerja sama mengumpulkan makanan, Hazel. Nah, makanan itu kami gunakan sebagai persediaan kami, ucap Raka. Oh, begitu. Tapi kalian mengumpulkan makanan. Mending kita jalan-jalan aja gak sih mumpung cuaca yang cerah hari ini? Ngumpulin makanan itu gak perlu, Raka. Tidak usah dikumpulin, makanan juga akan tetap banyak, ucap Hazel dengan nada mengejek. Hazel pun berjalan kembali meninggalkan si semut yang sedang bekerja sama untuk mengumpulkan makanan. Sembari berjalan-jalan di pinggiran sungai, Hazel berkata dengan senang, hahaha, makanan sudah banyak, bahkan sungai pun bersih. Hutan ini masih juga menyediakan banyak makanan untukku, bahkan untuk hewan lainnya juga. Ngapain semut repot-repot nyari makanan? Ucap Hazel sambil menatap sekelilingan sungai dan pohon yang berbuah lebat. Hazel pun sangat menikmati suasana di dekat sungai tersebut. Dia pun bernyanyi dengan riang. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor,
Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat sambil melihat aliran sungai yang mengalir begitu deras. Keesokan harinya, Hazel berjalan dan melompat dengan riang. Dia melihat semut yang sedang bekerja mengumpulkan makanan. Karena perkataan yang diucapkan oleh Hazel kemarin di sungai, dia pun agak sombong dan sedikit mengejek si semut. Semut, iya Hazel, kenapa kalian sibuk bekerja terus sih? Kenapa kalian selalu mengumpulkan makanan, semut? Bukankah lebih baik kita bersenang-senang dan menikmati indahnya hutan sepertiku ini? Ujar si Hazel. Ratu semut yang kebetulan berada di sana untuk mengarahkan rakyatnya dalam mengumpulkan makanan pun berkata pada Hazel, Hazel, iya Ratu, kita percaya bahwa hutan ini tidak mungkin indah dan penuh makanan terus. Pasti nanti ada saatnya hutan ini tidak ada makanan lagi dan sulit untuk menemukan makanan, Hazel. Ratu pun menasehati si Hazel. Si Hazel pun menertawai perkataan Ratu Semut dan berkata, baiklah Ratu Semut, aku duluan ya. Aku ingin bersenang-senang di seberang sungai sana, ujar si kelinci sembari mengambil apel di pohon sampingnya. Ratu Semut pun hanya menggelengkan kepala, sembari melihat si Hazel melompat ke arah seberang sungai sambil memakan apel. Hari demi hari berlalu, hingga pasokan para semut sudah mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Waktu pun berlalu hingga akhirnya kemarau yang panjang pun tiba. Banyak hewan yang sudah menyiapkan pasokan makanannya untuk beberapa bulan, termasuk si semut. Tidak kerasa, kemarau yang ekstrim pun telah melanda hutan selama 2 minggu. Si Hazel pun berjalan mengelilingi hutan, bahkan dia melihat sungai yang selalu dilihatnya sudah mulai mengering. Bagaimana ini? Aku sudah keliling di sekitar hutan. Yang ku ingat di sana itu banyak makanan. Tapi ketika ku datangi, semuanya sudah layu. Bahkan banyak buah yang membusuk dan jatuh-jatuh semua. Pohon tersebut jatuh di dekat pohon, tapi tetap saja itu buah yang busuk dan tidak layak makan. Sembari ia memegang perutnya dan melihat di sekeliling hutan. Keesokan harinya, si Hazel sangat kelaparan. Bahkan ia melihat sungai yang sudah kering. Aduh, perutku lapar sekali. Aku sudah mengitari sungai dan semua area hutan ini pun tidak ada satupun makanan. Bahkan hutan ini sudah mulai layu dan kering. Sambil ia melihat gugurnya daun kering di pohon-pohon hutan. Dengan rasa sedih, si Hazel pun berjalan untuk mencari makanan. Tanpa ia sadari, si Hazel melewati sarang semut dan mendengar suara semut sedang pesta dan tawa riang, bahkan musik pun dilantunkan. Benar kata si semut, harusnya aku kumpulkan makanan untuk berjaga-jaga di kondisi seperti ini. Apa aku harus meminta makanan ke semut ya? Tapi apakah mereka akan memberiku makanan? Gumam si kelinci sembari berjalan mondar-mandir di depan sarang semut. Tidak lama kemudian, si semut yang bernama Raka melihat dari jendela. Ia
melihat si Hazel sedang mondar-mandir di depan sarangnya. Ia pun menghampiri si Hazel dan bertanya, "Ada apa, Zel? Kenapa kau seperti kebingungan gitu sih? Apakah ada masalah?" Si Hazel pun dengan malu berkata, "Aku kelaparan." Dengan suara pelan dan membuang muka dari si Raka. Si Raka pun tidak mendengar suara Hazel karena begitu pelan dan bertanya kembali, "Apa, Hazel? Bicara yang jelas, Zel. Aku tidak mendengar kamu. Kalau kamu bergumam seperti itu, Hazel, ayo sini, nggak apa-apa, bilang aja." Raka pun bertanya kembali kepada si Hazel sambil mendekati si Hazel. Hazel pun berkata, "Aku kelaparan, Raka," ujar Hazel dengan wajah yang lemah. Tanpa pikir panjang, si Raka pun membawa Hazel ke dekat sarangnya. "Ayo sini Hazel. Kebetulan di dekat sarangku ada tempat untuk berteduh dari panas. Tunggu di sini dulu ya, akan kuambilkan makanan. Dan aku izin ke Ratu dulu ya." Sambil si Raka menunjuk ke tempat teduh tersebut. Si Raka pun masuk ke sarangnya dan meminta izin ke Ratu Semut untuk memberikan sedikit makanan kepada Hazel. Sang ratu, di luar ada Hazel yang kelaparan. Sepertinya ia tidak ada persediaan makanan sama sekali. Kasihan banget Hazel, Ratu. Aku ingin bisa menolong Hazel. Aku ingin aku bisa berbagi makanan kepada Hazel, Ratu. Apakah Raka boleh memberikan sedikit makanan kepada Hazel, Ratu? Raka minta tolong, Ratu. Semoga Ratu memperbolehkanku untuk memberikan Hazel sedikit makanan. Ratu Semut pun berkata, "Ya begitulah, dulu dinasehatin tapi ia acuhkan. Sekarang sedang terkena ganjarannya." "Oke, baik, nggak apa-apa Raka. Ambil beberapa makanan di gudang dan berikan kepada Hazel ya. Ucapkan salamku juga kepada Hazel," ucap Ratu Semut sambil menggelengkan kepala dan menunjuk ke gudang makanan. Raka pun menjawab, "Yeay, baik Ratu, terima kasih banyak ya Ratu." Raka pun bergegas mengambil beberapa makanan dan membawanya ke Hazel. "Zel, ini makanannya. Maaf ya, hari ini aku hanya bisa memberikan beberapa buah saja," ujar si Raka sembari mengangkat makanan dibantu dengan teman-temannya. "Oh ya, tadi sang ratu juga titip salam kepada kamu, Hazel," ujar si Raka sambil mendekat ke Hazel. "Terima kasih ya Raka. Terima kasih juga untuk teman-teman. Ucapkan terima kasihku kepada sang ratu juga ya. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih ya," ujar si Hazel sambil menangis terharu dan sambil membawa buah serta memakan buah tersebut. Sembari memakan, Hazel teringat dengan perkataannya yang dulu ia ucapkan. "Teman-teman, aku minta maaf ya teman-teman. Dulu aku telah mengejek kalian, bahkan saat kalian menasehatiku, aku terlalu angkuh dan tidak berpikir ke depan seperti saat ini. Aku menyesal, maafkan aku ya teman-teman," ujar si Hazel sambil menangis. Raka pun yang merasa iba melihat si Hazel. Udah Zel, gak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang mungkin pelajaran untukmu agar kamu bisa memikirkan ke depannya dan tidak terlena dengan kenikmatan yang sementara.
Kita bekerja keras mengumpulkan makanan ini untuk masa-masa seperti ini, ujar si Raka sembari menenangkan si Hazel. Si Hazel pun terisak dengan terseduh. Iya Raka, belajar dari kesalahanku yang ini, aku berjanji deh, aku tidak akan mengulanginya lagi. Dan aku pun akan bekerja keras seperti yang kamu lakukan dan seperti teman-teman dan Ratu lakukan. Iya Hazel, kita juga bisa bekerja sama kok sama kamu. Tenang aja, kita akan membantu kamu kok. Terima kasih ya Raka. Terima kasih teman-teman. Akhirnya si Hazel dan si Raka pun saling berpelukan. Nah, gimana nih teman-teman dongeng yang sudah tadi kakak bawakan? Dari dongeng tersebut kita belajar bahwa kita tidak boleh sombong, karena sombong tersebut merupakan sifat yang jelek. Kita tidak boleh tuh seperti si Hazel sombong. Jadi kita harus seperti si Raka atau si semut, karena si semut atau si Raka juga itu memiliki sifat yang saling membantu, kemudian sifat bekerja keras, dan sifat yang saling menyayangi. Nah, dengan sifat-sifat tersebut, hidup kita pasti bisa aman, tentram, dan nyaman. Oke, sekian dulu ya dongeng dari kakak. Semoga dongeng dari kakak bisa memberikan manfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dadah!